Itu teman-teman, itu bisa jadi bukan kita kurang berdoa, kurang ibadah, tetapi kita kurang berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat-nikmat yang sudah dititipkan sama kamu. Dan pastinya nikmat yang kita nikmati detik ini adalah kita bisa sharing seperti ini. Ini bukan pengajian, ini sharing. Dan ingat, yang menyampaikan bukan tanda mulia, maha besar Allah yang benar-benar bisa memuliakan yang mendengar. Karena di sini Yosi cuma ketiban itu apa? Ya, ketiban amanah saja untuk menyampaikan. Mungkin lahirnya lebih duluan daripada teman-teman. Kalau soal mana di antara kita yang Allah cintai, bisa jadi teman-teman lebih dicintai sama Allah. Sepakat guys? Kayaknya anak muda tapi sopopi kayak orang tua. Garing, Masya Allah, mohon maaf. Saya ngomongnya das-des apa adanya. Dan teman-teman, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga teman-teman bisa punya sabar yang banyak, punya kegigihan yang luar biasa untuk menikmati sunnah Rasulullah yang namanya pernikahan. Itu memang harus berdarah-darah, ya kan, untuk benar-benar mengistiqomahinya. Kadang-kadang sekarang nggak jaminan orang yang ngomongnya titik-titik ta'aruf, nobor, masya Allah, syar'i itu selamat. Ya. Halah, waduh, bedanya cuma diksi. Makanya ini tadi saya sempat terkaget pas ketika membaca apa itu namanya kisi-kisi materi. Karena kan temanya ini kan high quality wedding. Tapi kisi-kisinya malah fikih munakahat, saya bingung. Padahal kalau wedding menurut hemat saya itu adalah fikih walimah. Dan kata kunci wedding itu apa coba? Kata kunci wedding itu adalah catering. Lu serius? Saya ngomong apa adanya. Makanya kalian kalau nanti ada pesta pernikahan siapapun, apalagi kamu nanti, asik. Kayaknya masih jauh semua, nggak ada yang ngaminkan ya. Ini kayaknya belum cukup umur semua ya. Yang paling depan usia berapa? Ya kamu nggak? Dua-dua. Oh berarti udah cukup lah ya. Ini yang SMA ada? Bisa diajak ngomong pakai bahasa manusia ya? Ya, langsung ditanggapi. Yang SMA silahkan angkat tangan. Nggak ada? Oh satu. Kelas berapa guys? 2 SMA. Masya Allah. Semoga kamu tidak salah majelis. Ya, jadinya insya Allah moga-moga di dewasa. Karena tema ini cocok untuk ke bawah tapi nggak cocok untuk ke atas. Ya kan? Karena kalau ngomong di yang ke atas, yang sudah menikah, dia itu cuma ngerasain, iya kan, jadi raja, jadi ratu itu cuma pas ketika wedding saja. Oh nggak cocok. Oh ya, ya. Tapi jangan dievaluasi nanti suami. Ya, beliau sepertinya sama kayak saya, muka-muka masalah. Ya, tidak ada solusi sedikit pun. Karena ingat teman-teman, kenapa beliau menyampaikan seperti itu dan saya mengaminkan, karena apa? Menikah itu jelas lebih banyak masalahnya. Makanya syukurilah masa jomblo. Iya. Yeah. Ya. Jomblo itu nikmat loh. Baca Al-Quran bisa luar biasa. Coba tanya yang MC apalagi udah punya anak, Masya Allah. Baru ngaji sedikit, umi, dan lain sebagainya. Makanya syukuri nikmat kesendirian. Dan ingat coba, siapa yang pernah mensyukuri nikmat jomblo sampai bilang, ya Allah makasih ya, Engkau telah titipkan jomblo kepada hidupku. Kan jarang loh. Ingat teman-teman, saya pernah kehilangan suara. Dan saya setelah evaluasi selama beberapa tahun sampai 30 tahun, ketika itu saya belum pernah berterima kasih atas nikmat suara. Bahkan ketika saya tracking, Allah menitipkan kebermanfaatan, saya bisa manfaat sama orang lain, wasilahnya suara. Ya kan? Saya ngibur istri saya juga dengan suara, entah ngaji, entah pakai syair, pakai suara. Tapi ketika itu Allah hilangkan, saya baru kerasa bahwa
itu nikmat. Makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Masya Allah Al-Hikam itu menyampaikan sesuatu itu bisa kerasa banget di dalam diri kita sebagai sebuah nikmat ketika sudah dicabut nikmat itu. Oke guys, makanya jomblo itu real mulia. Bukan hanya lip sync ngomong saya saja. Ya, jomblo itu apa guys? Ya. Ayo tirukan saya, ya Allah. Makasih banget. Engkau telah titipkan masa jomblo, masa kesendirian dalam hidup ini. Izinin ya Allah memaksimalkan untuk mengisi masa ini dengan terus mencintaimu. Asik. Itu loh. Jadi kita ini ngomong rasa teman-teman. Kalau kalian Mas high quality wedding itu apa? Itu gampang jelasinnya. Bahkan kalian nggak perlu datang di sini. Cukup fas'al Google wal YouTube. In kuntum la ta'lamun. Kalian buka Google apa makna high quality jomblo? High quality wedding. Kok quality jomblo? Kan? Terus ada lagi misal apa sih persiapan pernikahan dibuka Google. Makanya ini kita perlu terima kasih sama Rumaisa. Rumaiso atau Rumaisa? Rumaisa ya. Sama Rumaisa karena sudah menjadi asbab pertemuan kita. Ya kan? Dan ini forum-forum yang di situ banyak anak remaja memang harus didukung guys. Ya, karena kalau yang majelis ibu-ibu itu udah banyak sekali. Yes ya, teman-teman, saya akan jelasin sesuai kisi-kisi, tidak sesuai tema, sesuai kisi. Karena ingat, nikah itu kan kalau Inggrisnya marriage, ya kan? Kalau wedding itu artinya apa? Pesta, walimah. Pesta itu hanya disibukkan dengan teknis-teknis. Nanti MC-nya siapa? MC-nya Irfan Hakim misal. Yang tilawah siapa? Ustadz Hanan Ataki, Gus Hanan. Masya Allah, luar biasa. Yang tilawah. Nanti suaminya lupa itu. Aduh, suami saya yang ini atau yang nikah? Kemudian apa namanya yang sambutan siapa? Dan lain sebagainya. Ingat teman-teman. Dan ingat, yang namanya wedding itu ingat teman-teman. Rata-rata paling lama itu kalau di desa itu 3 hari. Tetapi rata-rata cuma 2 jam. Kalian bak jadi raja dan ratu. Anta nurullahi fajaran. Jita ba'dal usri yusran. Seneng banget sing ahwat tuh. Masya Allah. Aku sekarang jadi bidadari. Masya Allah. Saya sekarang jadi yang paling cantik ya karena didandani nih meneh ya kan. Dan lain sebagainya. Kalau nggak pernah tanya ibu yang MC ini, seneng mas ketika walimah. Tapi kadang-kadang nggak senengnya itu baru tahu ketika suaminya bilang, kayak lo MC saya ngutang, masya Allah, sound system saya ngutang dan lain sebagainya. Itu tambah perut sakit semua ya. Makanya teman-teman, nih saya cuma bisa menyampaikan kalau jurusannya di tema ini, jangan sampai di wedding ini kita sudah tersiksa. Kalau di wedding aja tersiksa, apalagi marriage-nya, apalagi pernikahannya. Makanya kalau bikin wedding, bikin pesta, bikin bahasa Arabnya adalah walimatul urus, masya Allah, itu mastatokna sebisa kita. Kadang-kadang kalian kalau pengen besok ya, kecuali yang SMA istighfar, saya berhusnudon kayaknya dia yang nikah duluan di antara teman-teman semua. Kayaknya udah pengen banget dia. Ya. Ini mbak yang SMA tadi kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2. Udah ada sosok yang mengusik hatimu? Jujur. Udah atau belum? Mbak, aku sampai ngadeg ini. Udah atau belum? Bayang no. Kelas 2 SMA sudah. Ya kan? Sampai itu ada. Kadang-kadang yang generasi Z yang malah makin muda itu turbulensi hati. Terus sinetron hatinya, cintanya itu melebihi huru hara cinta yang kalian alami. Ngomongnya kayak Aldi Taher sih ya kayaknya.
Makanya luar biasa. Makanya teman-teman, ini yang harus teman-teman fahami, harus teman-teman renungkan. Makanya ingat, wedding itu apa tadi? Pesta, walimah. Kalau bahasa di fikihnya itu adalah cuma i'lan, pengumuman. I'lanun nikah wa akhiful khitbah. Ya, ingat, ini loh, ini sing paling repot nih. Nikah itu disebarluaskan, diiklankan, tapi kalau lamaran itu disembunyikan. Lah kalian baru jadian kadang-kadang, halo guys, alhamdulillah gue tunangan baru, ini ada kenalan baru, ini wong walai itu. Karena apa? Selain pernikahan itu namanya bukan ikatan. Nah, ada apalagi lo baru dijanjiin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi yuk kredit motor ya kan. Itu makanya teman-teman itu nggak ada ikatan, itu baru janji. Makanya bahagia itu boleh tapi jangan sampai apa berlebihan. Dan kalaupun ini sedikit di awal biar kalian nanti paham. Ini yang sudah kan di sini ada 5 jenis nih. Jenisnya tak sampaikan nanti angkatan karena ini cewek semua. Ya sabar dulu ya. 1, datang ke sini pengen kepo aja, opo sih high quality wedding. Contohnya yang SMA tadi. Karena sudah ada yang mengusik hatinya. Sama-sama terbayang di dalam hatinya kau yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Masya Allah. Sampai kayak mana. Kedua, dia pengen kepo terkait ilmu perasaan, ilmu kasih sayang, ilmu cinta-cinta, ilmu pernikahan. Tetapi sudah plus niat nikah atau kepikiran nikah. Itu yang kedua. Ketiga, nah ini jangan kebanyakan tempe nanti lupa ya. Dan ingat 2 jenis ini sangat direkomendasikan kalau berburu jodoh itu nunggu saja boleh. Ingat, yang masih kepo dan yang sudah kepikiran. Kepikiran itu cuma niat. Tapi kalau sudah dari 2 jenis ini, ketiga dia udah siap. Ya wis kowe tok nek ndelok koncone nikah itu susah. Masyaallah ya kan? Ya kan, susah, kemudian diundang susah juga. Ya, apalagi nanti di proses yang keempat, tipe yang keempat, dia udah ngebet banget. Ini makin susah lagi kalau lihat temennya nikah. Apalagi alumni hatinya sudah menikah. Loh iya tuh, kan semuanya punya alumni hati dan itu mantan. Terus ya, soft kedua, jilbabnya warna-warni. Kamu punya alumni hati? Jujur. Ini berat lagi ya. Wes ketok banget wajahnya. Ketok banget. Wes wajahmu ini ketok. Ya, susah ditipu saya kalau soal itu ya. Teman-teman, Mbak udah ridho saja, ikhlas. Semoga dia lebih bahagia daripada dirimu. Iya, tambah nangis. Ya, udah sekarang diselesaikan aja, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Ini salah sendiri ngomong cinta, ya kan? Makanya teman-teman, yang kelima itu sudah nggak tahan lagi. Sudah nggak tahan lagi itu biasanya, wes lah. Yang penting asal lanang oke wes. Asal wong lanang. Atau yang kedua, asal pilihan wong tuaku dengan alasan birrul walidain. Pret. Kan coba, ada kan orang yang ngomong dengan ini nggak melulu bagus ketika apa? Anda menyiksa sanubari Anda. Ketika belum setipe sama orang tua, itu kesempatan untuk semakin dekat sama orang tua, menyamakan tidak hanya sevisi, sefrekuensi, tapi sestrategi. Karena coba, mau sama yang hafal Al-Quran tapi sering ngupil kayak gini terus, mau? Dikit-dikit ngupil, mau? Gak mau mestian kalian. Makanya saya kalau ditanya cowok soleh boleh ditolak, boleh saja. Tetapi ingat, jangan asal nolak hanya like and dislike. Pakai apa? Istikharah cinta mama. Pakai istikharah. Minta pendapat sama Allah, minta pendapat sama ulama namanya istiftah. Minta pendapat sama yang expert, ada namanya apun meneh saya. Istikharah, istiftah. Saya satunya lupa saya. Is apa lagi? Pokoknya is. Ya, jenenge lali yo piye meneh. Terus ya, makanya yuk doakan seluruh yang pernah mengecewakan hatimu, yang pernah merobek-robek harapanmu. Doakan dia lebih bahagia daripada kamu.
Siap? Langsung mutah semua ini. Ya, karena ingat teman-teman, rumus yang harus difahami, kalian itu tidak nanti takdirnya itu menikah dengan yang kalian apa? Cintai. Ya kan? Itu yang perlu teman-teman pahami. Wes, teman-teman ingat 5 ini. Siapa yang masih masuk 1 dan 2? Silahkan angkat tangan. Masih kepo doang sama cuma kepikiran. Silahkan angkat tangan. Loh kok malu gitu? Li Isen sama siapa? Kamu jangan malu-maluin gua. Coba. Lah kayak sing mburi malah rapat RT kayak mbuhnya apa kan. Mungkin rapat RT aja ning kene. Ya kan? Ono sing rapat RT konsumsi ini piye? Anu ini piye? Engko rabimu aku panitia ya. Teman-teman, saya nanya, yang masuk di golongan 1 dan 2, silakan angkat tangan. Ini nggak ada malu-maluan. Malu itu pada tempatnya, ya kan? Dan malu itu adalah ajarannya Islam. Silakan angkat tangan. Malah kalau 1, 2 aja angkat tangan malu, apalagi yang masuk 3, 4, 5, malah berat ini. Oh, berarti kalau 1, 2 nggak ada yang angkat tangan, semuanya 3, 4, 5 ya? Betul? Oh, lu yang SMA kamu 3, 4, 5 juga? Astagfirullah, ternyata dugaan saya betul ya. Oh, berarti udah siap. Berarti masuk 3 udah siap, ya kan? Loh, terus piye? Berarti kamu yang berapa, Mbak? 1 atau 2? Mbak ojo mangkeli ngono, aku emosi gitu. Kamu masuk yang mana, Mbak? A'udzubillahi minasyaitonir. Masuk yang mana? 1 atau 2 atau dua-duanya? Oh, dua-duanya. Siap. Memang susah ya, disuruh milih salah satu, milih dua-duanya. Yang lain 3, 4, 5 semua? 3. Kandani, malu itu ada tempatnya. Coba bayangin, kamu ditanya besok sama suamimu, atau kamu nanya suamimu, atau nanya orang tuamu, kemudian didiemin. Sebel gak? Sebel gak? Hah? Sebel gak? Sebel mestian. Makanya lu kalau ditanya, dijawab. Sekali lagi, ini penting teman-teman, biar apa ini? Nggak tahu, pengurus rumah Isa ini ibu-ibu atau mbak-mbak? Mbak-mbak ya, mbak-mbak di rumah Isa ini juga paham, ya kan? Mana yang harus nanti treatmentnya kayak gini, treatmentnya kayak gini. Teman-teman, saya tanya nih, kalau enggak ini nggak usah masuk materi ya, pertanyaan sampai akhir. Lu buat apa? Buat apa? Lu saya kan ini coba, saya tuh pengen dengerin kamu sebelum aku juga mau didengerin sama kamu. Paham nggak? Itu konsep tuh. Ya. Paham? Kalau paham jawab. Ya, pertanyaan saya, siapa yang tergolong 1 sama 2? Angkat tangan tuh yang tinggi gini nggak gini. Ya, saya yang malu-malu. Silakan, saya hitung 1, 2, 3. Silakan angkat tangan yang 1, 2. 1, 2. Atau dua-duanya. Mang Angel ya kan. Semoga Allah memperpendek masa jomblomu. Tapi kalau Allah pengen memperpanjang ya gimana? Yang masuk 3, 4, 5, silakan angkat tangan. Oh, berarti memang oke, 3, 4, 5. Siap. Ya. Makanya ingat teman-teman, ini berarti kan Mas Yosi nanya kayak gini tuh ada maksudnya, Bos. Daun jatuh itu loh. Allah udah merencanakan seperti apa, dan itu min ayatillah. Saya nanya nggak mungkin untuk keren-kerenan biar dilihat keren, tetapi untuk ngatur dosis apa yang mau tak sampaikan. Sip ya. Yuk kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Ilmu nggak akan bisa nyangkut kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang merasa pintar. Karena ingat, dosa yang paling mengerikan itu 3 titik, sombong, hasad, tomat. Ya, pokoknya saya paham jenengan udah sering ikut kajian di mana-mana, Masya Allah. Bahkan yang ngisi kajian pakai peci, Masya Allah, pakai sorban, ini malah pakai topi yang nggak jelas ya.
ya kan? Tapi moga-moga nanti ada satu kata, satu kalimat yang benar-benar bisa masuk ke teman-teman. Amin. Yang masukkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir sebelum saya ngomong inti, ingat, besok siapapun yang mau menikah dan sebentar lagi menikah, tolong kalau mau bagi undangan itu paling ideal 2 pekan sebelum hari H. Biar orang-orang yang pernah kecewa sama kamu tidak berbuat neko-neko. Paham? Ya, siap? Ya, jangan setengah tahun siaran sih. Wah, itu yang nekling banyak nanti ya. Paham ya yang nekling seperti apa? Yang nekling itu yang nggak suka dan lain sebagainya. Karena kita nggak mungkin semua orang itu suka sama diri kita. Wes teman-teman, jadinya satu fikih munakah ini satu kitab sendiri ya. Nanti kita daurahnya beda waktu. Jadi kemudian saya suruh jelasin ta'aruf dan khitbah. Ta'aruf dan khitbah. Wes ya, tadi wedding sama marriage sudah paham ya? Bedanya apa? Wedding kata kuncinya apa tadi? Catering, pesta. Nek wedding artinya pesta. Masih tengok nih kata kuncinya ya, agak emosi saya mulai. Ya, wedding kata kuncinya apa? Oke, sekarang kalau saya nanya, kalau marriage itu diawali dengan apa? Pernikahan diawali dengan apa? Akad nikah ya, siap ya. Jangan sampai langsung nikah ya. Harus akad dulu. Yes ya, siap teman-teman. Yes gini. Kenapa ini penting? Bahas terkait perasaan nikah dan ingat zaman sekarang yang namanya nikah itu nilainya sudah turun. Bagi anak-anak sekarang, saya nggak ngomong kamu. Umumnya kebanyakan cuma pelehalan hubungan seks. Ini kan ngeri sekali. Padahal ingat, ketika seseorang itu menikah, seorang lelaki nyalamin lelaki, yaitu bapaknya wali dari si cewek, itu harus bergetar. Iya kan nikah itu kan cowok ke cowok. Wali. Makanya ingat besok, ini terkait wedding juga. Yang sangat berhak menikahkanmu adalah abahmu yang asli. Bukan kiai, bukan syekh, bukan al-ustad, apalagi al-ustid seperti saya. Antum paham? Kadang-kadang kalian tuh, Masya Allah, mentang-mentang abah ini kurang kayak gini, gak di. Yang paling berhak menikahkan kamu adalah ayah atau nasab paling terdekat sama ayah. Paham? Dan yang kedua, yang wajib memberikan, yang paling utama memberikan khutbah nikah, tausiah pernikahan adalah ayahmu. Bukan ustadz-ustadz yang kamu sukai. Paham sampai sini? Coba bayangin. Kak Yosi, biar agak muda itu ya, Masya Allah. Itu ada adik yang sudah menikah. Ketika itu ayahnya Yosi yang nikahin. Kemudian anak saya yang tilawah, saya yang khutbah nikah. Itu rasanya udah kayak nyawa itu berkurang 1/4 ya. Karena adik cewek. Apalagi bapak saya kalau yang menikah itu adik yang cewek, itu rasa-rasanya apa? Kayak kebingungan gitu loh. Makanya kalau ngomongin terkait wedding, tidak boleh yang namanya yang mau menikah itu mikirin teknis. Walaupun nggak nyewa WO, pokoknya minta bantuan saja sama temanmu. Yes ya, makanya teman-teman, alhamdulillah tahe teko iki. Matur nuwun Mas. Pun nikah dereng jenengan. Ditangleti malah grogi ya. Nek rung nikah iki wokeh Mas, masyaallah. Saya ngombe sik. Minum dulu ya. Nah, kamu sih nyebelin ditanya nggak jawab. Itu tadi yang nggak jawab nggak usah dikasih teh Mas. Nanti teman-teman malah nyampein ke pengurus rumah iso itu ustadz yang pakai topi nggak usah diundang lagi. Blacklist. Wes ya, teman-teman, kenapa ini penting? Karena ingat, saya mau nanya siapa yang mau ditanya, silahkan angkat tangan. Oh, random nih. Ada door prize nggak ini? Mana? Diambilin dong. Iyalah. Oh baru diambil. Pokoknya yang ini dapat door prize, silahkan. Angkat tangan yang mau Pertanyaannya gampang, gak mungkin salah. Ya,
Mbak, kan kamu masih sendiri ya, jomblo ya, masih al-fakir asmara ya, masya Allah ya, masya Allah. Ya Allah, kesepian banget. Ya paham lah, gue juga kadang kesepian Mbak, sama. Ya kan Mbak, menurutmu, jadi up to you ya, feel free, feel free. Menurutmu ibadah apa sih yang paling asik dilakukan saat jomblo? Masya Allah, solehah saya luar biasa. Bot, apa? Ya cari ilmu ya. Kalau saya dulu pas zaman muda ya cari ilmu ya kadang malas kadang, tapi beliau asik. Yes. Yes ya. Satu lagi ada yang mau ditanya tapi tanpa door prize. Coba nggak ada iming-iming door prize mau nggak? Kalau nggak ada saya tunjuk ini. Saya nunjuknya langsung jilbab iki ngono. Kan nggak mungkin saya panggil nama, sebut saja bunga. Hah? Apa? Nggak ada yang bunga lagi. Oh nggak ada yang bunga. Berarti Rafresi Arnoldi. Wes ya. Wes ada? Wes jilbab abang nikop hitam. Ayo Mbak, jawaban. Ayo kowe kuwi lho. Malah ngelirik-ngelirik. Ya, Mbak, pertanyaan sama silahkan jawab apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Siswi ru'yah ini. Mbak? Oh, pertanyaannya dulang. Oh, lah ngono lho ngomong, jangan pakai aliran kebatinan. Saya ini manusia ya, Masya Allah. Mbak, tadi saya nanya ke mbaknya sebelumnya yang dapat door prize, tapi door prize-nya bukan surat tanah atau surat surat Ar-Rahman. Oh, enak tenan. Besok kalau minta mahar langsung surat BPKB, surat tanah itu. Masuk surah Ar-Rahman itu untuk hadiah pernikahan, hadiah lizawaj. Bukan. Mbak, ibadah apa yang asik kamu lakukan saat kamu sendiri? Pas saat jomblo. Suwi-suwi sholawatan. Ayo Mbak. Masya Allah. Ngaji Quran atau ngaji kayak gini? Oh mengaji. Ya siap. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ya sip. Makasih. Ya, yang lainnya tunggu gilirannya. Ya kan? Ikan teman-teman. Satunya pengajian, satunya ngaji Quran. Ini luar biasa. Dulu saya pas ketika sendiri seperti kamu 15 tahun yang lalu, karena saya menikah insya Allah udah 15 atau 16 tahun. Ini wis rodok boros ini. Masya Allah. Karena dulu wah guys, sotone rawone tok bisa Mas. Masya Allah. Ono amplopnya bisa ya. Ya, ingat teman-teman, dulu pas ketika masih sendiri itu saya itu ibadah yang paling asik cuma apa? Nongkrong di warung ngobrol. Itu bahasanya ibadahnya adalah silaturahmi. Itu yang paling asik. Nek ngaji yo kadang-kadang berat nah aku. Apalagi ikut pengajian. Mungkin saya ini sangat hina daripada kalian ini. Serius, dulu saya cuma ngobrol, nongkrong, kemudian ngopi, ngeteh dan lain sebagainya. Wes ya, ingat teman-teman. Coba kalian perlu pahami, yang dapat surga itu kaplingnya tidak hanya yang sudah menikah, tetapi jomblo bisa dapatnya? Bisa. Neraka itu bukan kaplingnya yang jomblo saja, tapi juga kaplingnya yang sudah menikah. Tapi insya Allah, Allahur Rahman. Ya, ingat, apa yang membedakan yang paling mendasar antara jomblo sama yang menikah? Coba, apa bedanya? Oh, jilbab biru soft keloro. Mbak, aku yo. Tak tekoni situ-situ. Mbak. Perbedaan ya. Makanya Mbak konsentrasi. Perbedaan yang paling mencolok antara yang sudah nikah dan yang belum menikah menurutmu? Masya Allah. Terus yang sendiri? Masya Allah. Berarti kamu masih sendiri. Turut berduka cita. Innalillah. Nggak. Guyonan ya Allah. Ini bener. Tapi itu masih belum tajam. Tapi bener zamannya. Ya kan? Nggak bisa tahajudan bareng.
Masya Allah, ya kan? Nggak bisa tilawah bareng, ya pret. Coba tanya yang sudah menikah, tanya MC ini. Untuk tilawah bareng, pret, susah, seperti saya juga. Iya kan? Dulu bayanginnya kayak gitu, apalagi banyak yang belum menikah, nikah karena dakwah. Pas wis nikah, biasanya ikut rumah iso, jadi dipanggil susah. Ya, alhamdulillah. Ya kan? Makanya teman-teman, ingat, nih pahami betul kalau kalian capek. Kan kadang-kadang capek nih jemput nikah. Ngapain sih? Gue kan udah bahagia. Kan anak sekarang kayak gitu nih. Udah nikah, halangannya child free. Neko-neko meneh opo, child-childnya. Itu ingat-ingat. Hanya di dalam pernikahan. Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan akses pahala yang asyik dan nikmat. Bayangin, saya mandang istri saya berpahala, apalagi kalau pakai nafsu. Ya kan? Lah kalian, kok jangankan mandang, bayangin saja. Itu sudah berbahaya. Understand? Understand? Perbedaannya itu. Makanya gue sangat sadar nikah itu banyak polemik. Tetapi apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala mendekatkan surganya. Akses pahala itu nikmat. Jadi coba, kan Kanjeng Nabi sampai menyampaikan kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wal la'ib. Illa arba'. Yang pertama adalah mula'abatuz zaujah. Jadi bercanda, bersenda gurau. Makanya harusnya yang besok sudah menikah itu sama pasangannya itu bersenda gurau. Gimana Cin? Gimana kabarmu? Jangan ngomongnya gimana untuk dakwah ke depan. Masya Allah. Masa di rumah berat ini. Bagaimana renstra perekonomian Sukoharjo 5 tahun ke depan. Oh, keluarga gak mutu belas ini. Nah iya, saya langsung ngomong, gak mutu itu. Ya dikit-dikit yuk kita ke Taman Pakujoyo pakai bebek-bebek itu, Masya Allah, sambil tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak itu, ik-ok itu kan suaranya udah neyeng itu, Masya Allah. Semoga nanti dicoba sama MC ya, Masya Allah, sama suaminya. Oh sudah. Oh anaknya, anaknya oke tunggalin Mbak. Ya kan? Makanya sampai ingat teman-teman, nih repotnya. Ini pahami betul. Cobaan kalian cuma satu. Kalian belum punya status pernikahan, tetapi punya hubungan. Kepalang bogem saya ini, Masya Allah, lebih lunak daripada bogemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, tetapi yang sudah menikah, cobaannya juga satu. Sudah dititipin status, tetapi kurang bersyukur, malah nggak ada hubungan. Understand? Oke, bahaya mana antara hubungan tanpa status atau status tanpa hubungan? A atau B yang paling berat? B. Paham sampai sini? Tambah berat dong. Duh, kok ribet mentok nikah, gak nikah wes. Mending mangan. Ya kan? Makanya teman-teman, berterima kasihlah kepada Allah wasilah rumaisa. Karena apa? Orang yang menikah, yang berhubungan tanpa ilmu, itu serius tolol bagi saya, bunuh diri. Ya. Makanya itu yang harus difahami. Makanya Kak Yosi dulu kan menikah semester 4 tuh, ketika usia 20. Berat saya katakan. Kalau enggak benar-benar prepare. Gimana lainnya masih PS-an, lainnya futsal, saya gendong anak. Gimana? Pengen meronta-ronta gitu ya. Ya kan? Tapi kan harus gantian sama istri. Guys, mau belajar tentang pernikahan? Pernikahan tidak hanya, bahkan coba yang namanya wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha itu nih tidak hanya di ayat pernikahan, tetapi ayat juga perjanjian. Apa namanya teman-teman? Allah dengan Nabi. Makanya kalau orang nikah amanah berarti mulianya seperti Nabi. Tidak setara tapi dimuliakan seperti Nabi. Tetapi kalau berkhianat seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel, kayak Yahudi.
Ya, siap? Makanya teman-teman, cinta itu butuh belajar. Cinta itu tidak melulu soal perasaan saja. Terus ya, paham sampai sini? Understand? Ini sudah cukup atau perlu dilanjutkan? Enggak stres kalian. Ya, makanya teman-teman di situ. Ini apa yang kita bahas di awal tadi? Why? Kenapa sih harus menikah? Karena di dalam pernikahan ada apa? Akses pahala dari Allah yang asik dari. Bayangin loh, bercanda itu loh. Misal nih, saya sama istri saya baca Quran bareng. Saya ngawali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gantian istri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya gantian tuh kan. Gantian, ya kan saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau emang suaranya cempreng ngono kuwi. Itu Masya Allah berpahala. Bahkannya apa? Sabarnya kita sama pasangan, empatinya kita sama pasangan, itu semuanya kulluhum ajron, semuanya berpahala. Rindunya pahala. Rindumu saat ini, paham sampai sini? Ya, karena ingat, godaan kalian sekarang itu adalah dibikin apa? Biar romantis. Tapi godaan yang sudah menikah dibikin apa? Biar ben tukaran terus. Siap? Makanya kalian jangan nanya ke saya, ke ibu yang MC nanya, Mbak ini kok gak iso seromantis kita-kita yang jomblo. Logikamu belum bisa masuk ke kami. Ibarat kata, dramamu itu baru drama Korea. Kalau drama kami itu mix. Joda Akbar, Turki, plus Korea, plus dan lain sebagainya. Yes ya, main teman-teman. Sekarang kalian mau tahu apa dulu? Mau ta'arufnya atau khitbahnya? Ta'aruf, ta'aruf itu tak jelasin. Dan ini ingat, kalau nanti dicatat, tolong disampaikan ke temannya yang lain. Ya kan? Ini ilmunya siapa? Allah, bukan ilmu Yosi. Ta'aruf itu berbeda dengan nador. Pahami? Nador itu sing meet up, meeting, ketemuan, delok, open delok bahasa Indonesia nih, melihat. Ya. Tetapi nador itu ada di dalam proses ta'aruf yang panjang. Kemudian pertanyaan ini, Mas, kapan dimulai disebut ta'aruf? Kan kadang-kadang jawabannya gimana? Afan akhi, Ana sudah proses Masya Allah ya, Ana sudah proses. Apalagi ngomong ke ibumu, ya kan? Kalau ngomong ke ibu, terutama ibunya belum sering ikut kajian fikih dan orang usah ngomongnya, Bu, insya Allah Ana ta'arufan, Masya Allah. Nanti ibu malah pusing, malah pening, paham? Nanti tak sampaikan caranya seperti apa. Wes ya, ta'aruf itu proses panjang. Dimulainya kapan? Kalau sekarang dimulai dari Anda istikharah kepada Allah. Istikharah itu apa? Intinya sholat atau doa? Sholat atau doa? Doa. Makanya sholat nafilah itu, sholat tambahan, sholat sunnah, sholat apa plus, itu bisa digabung. Misal kalian tahajud niatnya, kemudian doanya, doa sholat istikharah, itu sudah dua. Dianggap dua. Wes ya, dimulai dari kamu nanya seperti ini. Nah, makanya Mas Yosi ini lagi, bukan lagi, buku yang keempat yang barusan saya tulis, baru saya bawa kalau ada yang mau beli itu. Tapi yo di motor tadi, karena memang tadi habis touring jalan-jalan naik motor. Apa namanya? Coba, gimana cara membedakan orang yang merasa siap dan beneran siap nikah? Bingung tuh kan ya? Ya kan? Nah, di buku itu dikupas. Makanya judulnya beneran siap nikah judulnya. Nah, makanya teman-teman, kalau saya dulu hanya bisa merasa siap, wis kerja, ya kan? Wis oke sing nekok nih, pede tenan, sombong amat, ya kan? Ya kan? Itu hanya merasa siap. Orang lain mengira diri kita siap. Misal kalian gendong anak, ya Allah, keibuan banget, iki bocah wis pantes nikah. Tapi itu kan kata orang.
mengira. Tapi sebenarnya di diri kita itu nggak hanya petir tapi halilintar juga ya, Masya Allah. Ya Allah belum siap, masih sering dikritiki ibu dan lain sebagainya. Oh, masa banyu gosong ngomongnya. Ya, kan? Makanya yang paling menyedihkan tuh kalau ahwat-ahwat itu serius. Kalau ngajinya oke, apalanya oke. Tapi kon gak sego goreng, wah sineram ya Allah. Kon boso angel. Coba yang bisa bahasa Jawa lancar jelas ya, Pak. Dan ini loh repot. Jenengan iku piantun Solo Raya, ngapunten. Belajar mulai dari sekarang. Coba kalian, coba siapa yang kepengen jodohnya orang Solo Raya? Angkat tangan. Enggak ada. Oh nyebelin semua ya cowok Solo Raya. Yang pengen Solo Raya silakan angkat tangan dulu biar diaminkan Allah. 3 tok, til, 4. Ini telat malahan. 5. Yang pengen luar Solo Raya, apalagi luar Sukoharjo, silakan angkat tangan. Lu sing liyane iki pengen jomblo permanen lah orang angkat tangan. Aku suwe-suwe emosi ini. Mohon maaf lah, emang saya ini alirannya radikalis romantis ya, Masya Allah. Saya tanya lagi, yang kepengen jodohnya orang Solo Raya, silakan angkat tangan tinggi. Oke, ini minta aja sama Allah. Yang kepengen di luar Solo Raya, yang belum angkat tangan silakan angkat tangan. Nah, ini sih mau bingung kayak. Ya, kamu pengen mana? Nah, jawabannya terserah Allah saja. Ketoke indah tapi pren. Serius, ingat kita itu kalau masih bisa milih nggak masalah ya Mbak ya. Gitu. Ayo Bismillah. Ya kan? Ingat teman-teman, orang tua manapun kecuali orang tua yang generasi Z seperti saya ini, oke lah dijak banyak. Tapi kalau orang tua rata-rata sekarang, enak itu pakai lughatul jawabiyah, Masya Allah. Jangan dikit-dikit Masya Allah, ahlan marhaban, Masya Allah. Neng wong tuane bahasa Arab antum goirun, Masya Allah. Bingung nanti orang tua. Kalau sama suamimu, it's okay. Siap? Belajar bahasa Jawa ini termasuk skill. Wes, gimana tadi? Mulai ta'aruf dari mana? Kita sholat istikharah. Istikharah itu bukan ketika sudah ketemu sama calon, ketemu sama sosok, kemudian kita istikharah, enggak. Tetapi apa? Ya Allah, istikharah itu kalau bahasa saya minta pendapat sama Allah. Allah akhirnya jawabnya lewat apa? Lewat suhulah, kemudahan, dan lewat yang namanya apa? Tasbitul qulub, keyakinan, kemantapan di dalam hati, bukan mimpi. Apa buka ayat acak, ya kan? Buka ayat acak, tek. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah dibuka nah walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu apa? Bukan kayak gitu. Itu masih perbedaan pendapat, teman-teman. Wes ya, nanyain, ya Allah, gue ini kan kamu udah tahu kan secara dohir yang udah persiapan, cari ilmu udah. Kemudian belajar masak udah, belajar ngomong anak udah, ya kan? Udah bisa masak soto tuh di dalam mie instan, Masya Allah. Udah bisa masak rawon di dalam mie instan, bumbunya kabeh Indomaret, Masya Allah ya. Siapa yang bisa masak? Angkat tangan. Oke, terserah. Yang bisa kamu masak 1 menu atau 2 menu, silakan angkat tangan. Wow, kabeh ini. Seng sop ketelu, siji loro telu, kacamatan. Masak apa Mbak kamu yang paling enak? Apa? Duh. Kamu anggap, oh kue apa? Kue bolu. Makanya besok kalau pengen nikah, ya salah satu ikhtiar yang nyambung, bikin kue bolu, dikotai, kemudian ditempel di kotaknya. Doain saya cepat nikah. Dan pas ketika bikin roti itu pakai sholawat, kayak pakai doa, Masya Allah. Itu kalau cuma nyumbang, beli itu Masya Allah, biasa. Tapi kalau dimasak sini, ya Allah, ikhtiar saya bisa masak ini, bisa buat roti ini kan memantaskan diri hamba untuk memanjakan lidah suami hamba. Walai, masih mulai alay itu. Insya Allah itu nyambung, itu nyicil. Terus ya, tanya sama Allah sebelum apa? Karena ingat, kita itu tidak disetting sama Allah untuk menghadapi masalah sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya minta untuk diikutkan. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang
terlalu sombong, dan terlalu merasa kuat menghadapi masalah kita. Siap? Makanya istikharah itu tanda melibatkan Allah. Jadi kalau beneran siap itu, sing paling sederhana adalah kita sudah minta pendapat sama Allah Subhanahu wa taala, selain kita istiftah sama ulama, kemudian minta pendapat orang tua kita juga terkait kesiapan kita. Itu mulainya. Baru ta'aruf, setelah itu apa? Kalau sekarang bikin CV, proposal nikah, terus apa meneh jenenge? Oret-oretan rabi lah. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada kayak gitu. Tapi sekarang perlu. Dan ingat, jangan sampai perempuan di sini tergolong generasi perempuan yang culun, akhwat yang culun. Ketika apa? Ditawari sama siapapun, termasuk sama ustadz, ya kan? Itu Afan Ukti minta fotonya, mau saya ta'aruf, jangan mau kirim foto. Kalau antum bernikob, jangan sampai kirim foto yang lepas nikob. Ingat, lepas nikob itu bagi saya hanya pas ketika nadur. Ingat. Karena sekarang banyak karena mentang-mentang yang nanya Ustadz kirim foto dengan lugunya. Karena wis ngomobet pengen rawah tahun ini sembuh pian lah wis buatan wis puasrah wis nggak boleh kayak gitu, siap? Karena ingat, lelaki itu lemah di apa? Mata, ya, pandangan maksud saya. Maksudnya ketika cuma lihat itu saja repot, nggak dilihat aspek-aspek yang lainnya. Dan ingat, jangan mau ketemu tanpa sudah tahu kisi-kisi orang yang mau ketemu. Jangan mau. Saya ini udah sering ketipu soal kenalan-kenalan kayak gini. Saya sering ketipu. Kalau Anda nggak percaya sama saya, bangetan. Anda bakat ketipu lagi. Lu serius? Mas Yosi tiap pekan ngurusi kayak gini. Tiap pekan di rumah ada yang nador, Masya Allah. Siap. Jadi kalau diajak ketemuan langsung, lo belum kenal sama dia kisi-kisinya, nanyamu apa? Kalau busway itu nyampe Wonogiri kota atau enggak? Ini pertanyaan opol. Terus hari Ahad besok ada kajian, oke, ada konser apa ya di Solo? Kan enggak nyambung. Terus rego gende saiki sekilo piro ya? Gak nyambung betul. Nek daftar UNS piro bayar? What ini? Paham ya? Aku nggak kepengen. Kadang-kadang sekarang terlalu memang benar-benar percaya, tetapi terlalu lugu dan akhirnya gampang banget dibleduk. Siap? Bahkan Masya Allah, saya pernah ada yang ngaku syekh sama saya, ngakunya nggak punya istri, ya kan? Ternyata sudah punya istri. Saya langsung cek ke negara asalnya. Masya Allah. Makanya teman-teman, di dalam kayak gini tuh perlu. Bahkan sekarang di zamanmu itu perlu yang namanya stalking, khususnya sebulan sebelumnya. Karena sekarang banyak penganut wibu, ngeri-ngeri wes. Terus open BO, neko-neko saya itu, roh dia itu. Kowe tok Masya Allah tampilannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi ada juga oknum. Makanya yang namanya ta'aruf itu enggak kayak beli kucing dalam karung. Ada apa namanya? Prosesnya. Siap, guys? Dan coba kalau kamu nanya, "Mas, kalau ta'aruf itu rata-rata berapa lama coba? Berapa lama?" Tebak. Menurutmu? Nebak aja gini-gini. Menurutmu, ayo jilbab ireng, kacamata ireng. Silakan sing ngene. Lengkap ya wis kowe, yo. Mbak, menurutmu kalau ta'aruf itu berapa lama? 2 bulan. Kalau nador pas ketemuannya berapa lama? Menurutmu? Ya, pas ketemuan, pas kenalan. Berapa? 1 jam. Betul banget. Mas Yosi rata-rata ngenalin orang-orang itu paling mentok 2 jam. Yang sampai 7 jam, 6 jam itu biasanya psikolog. Jadi yang cowok suruh jawab kuesioner dulu, kurang ajar. Ya Allah, ini lama. Dan ingat besok kalau kamu kenalan, tolong jangan merepotkan mak jomblangnya. Bawa makanan kayak wis wis minta bantuan, ngabisin gula, ngabisin teh hangat, Masya Allah. Agak peka itu kenapa sih, guys? Ya. Terus ya, karena tempat yang paling afdol untuk meet up,
untuk nador memang di tempatnya mak jumlah. Dan mak jumlah yang terbaik itu siapa? Siapa? Bapakmu. Tetapi kalau bapak belum paham, kan kadang-kadang cowok langsung ketemu bapakmu kan ditekoni. Ani piro we? Kan repot, pertanyaan keramat. Makanya diperlukan kadang-kadang itu adalah kalau Kak Yosi yang online itu selalu pas kenalan harus ada dari keluarga, terutama bapaknya. Ketika sudah cocok sudah langsung rabe. Tapi kalau yang organik yang kita kelola sendiri tanpa campur tangan online, kita pakai yang tengah-tengah, pakai yang mak jumlah. Wes ya. Setelah nulis CV apa? Nih kan, ini leng-lengan. CV sudah ditulis cowok sama cewek. Biodata CV yang cewek ini saya tawarkan kepada si cowok. Kalau cowoknya nolak, saya nggak akan ngasih tahu si cewek. Karena nanti ditolak, rasanya kan gak enak. Karena yang menang nolak dan nerima itu si cewek. Tetapi ketika ikhwannya nerima, akhirnya biodatanya ikhwan ke akhwat, ke cewek, ke wanita. Tetapi saat ditolak, saya sampaikan ke cowoknya. Tapi kalau saat diterima, ya sudah. Akhirnya lanjut kepada apa? Nador. Nador ini meet up, ya. Ngojo ngomong ibumu nodar nador ketemuan. Bu, alhamdulillah aku solan wingi kenalan karo cowok, Bu, masyaallah. Sesuk aku ketemuan dikenalani pengen langsung. Lah kayak gitu ngomongnya ora usah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karo ibumu tidak ngono, gak paham. Kecuali ibunya itu masya Allah memang mutakharij minal ma'had, lulusan pondok, masya Allah. Siap? Ya, makanya nanti silahkan